Sampai ada satu orang dari Garuda Sakti menelpon, Ustadz, anakku mau bertinju sama bapaknya. Kenapa? Anak ini pulang ke rumah, diambilnya semua celananya, diguntingnya, potongnya. Celana bapaknya pun dipotongnya. Gara-gara dikatakan asal di bawah mata kaki masuk neraka. Saya belajar di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Semua guru saya di Darul Hadis mazhabnya Maliki. Bagaimana Maliki? Allahu Akbar, tangan turun ke bawah. Allahu Akbar. Tak pakai bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, karena dia baca warsh, tidak hafs. Waladdallin, amin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil, tak ada hamzah. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Pakai qiraat Warsh. Tiba-tiba diminta saya jadi imam di sini, tiba-tiba saya buat begitu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Selesai sholat, komplain seluruh masjid ini. Siapa imam tadi? Ustaz Somad. ISIS nampaknya. Salahkah saya? Tidak salah. Di mana letak salah saya? Allahu Akbar. Maliki, masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alladzina yuqimuna as-shalah. Tak salah, masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada qiraat Kumbul, ada qiraat Ibnu Katsir, ada qiraat Hafs, ada qiraat Warsh. Tidak salah. Lalu salahnya di mana? Saya membawakan mazhab yang asing di tengah mayoritas. Nang kene rusae. Inilah yang terjadi sekarang. Sudah jelas Riau ini mazhabnya Syafi'i. Dibawakan Hambali. Dibawakan Hambali. Pagi tadi di jalan saya dapat WA. Apa judul pengajiannya? Tai kucing sama kencing kucing tak najis. Ini bukan barang baru. Ini cerita sudah 800 tahun yang lalu. Ini kan fatwa Ibnu Taimiyah. Hambali mengatakan tidak najis. Cerita ini sudah lama. Lalu mengapa dia menjadi konflik? Dijelaskan pada preman yang baru tobat. Lagi-lagi solusinya apa? Tarbiyah. Maka setelah tamat nanti 40 tatap muka dalam bidang akidah Asy'ari, buatkan pula 40 pertemuan fikih Syafi'i, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasat. Arba'in. Kenapa 40? Karena Buya kita dari Perti menulis buku 40 masalah agama, Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Ustaz, kenapa tulis buku 37 masalah populer? Malu saya kalau di akhirat berjumpa nanti sama Buya Sirajuddin Abbas. Oh, angwe aja sampai puluhnya. Nanti jumpa nanti di akhirat. Oh maaf Buya, ambo cuma 37 aja. Buya sampai puluh. Oleh sebab itu ini penting. Bukan kita salahkan ketika orang ikut Imam Hambali. Hambali tak berkunut subuh. Tapi kemudian datang dia bertanya, Hambali, Ahmad bin Hanbal, ya, aku ikut engkau tak pakai kunut subuh. Tak apa-apa. Bagaimana kalau aku sholat imamnya bermazhab Syafi'i? Tengok adab Imam Hambali. Kalau kau sholat imamnya bermazhab Syafi'i, maka kau angkat tangan, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Wa yusirru. Kemudian setelah itu dibacanya dia baca, si makmum baca, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la yu'izzu man 'alaik tawakkal rabbana ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
subuh tadi, samping saya, pas di samping saya, salat subuh di masjid dekat rumah tadi. Ketika imam angkat, saya mau angkat, dia tak angkat. Allahumma hadina fi man hadait, kata imam. Enggak mau. Wa afina fi man afait, kau ajalah. Ini belajar dari mana? Ada perbedaan mazhabnya mana? Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, mazhabnya Hambali. Ketika ditanya, Syekh, bagaimana kalau imam baca kunut, sedangkan aku mengikut mazhab Hambali tak pakai kunut? Apa kata Ibnu Utsaimin? Angkat tanganmu, ucapkan amin, li'annal ikhtilafa syarrun. Karena melawan imam itu tak baik. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Syekh Abdurrahman Sudais, imam Masjidil Haram, datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Istiqlal. Entah orang ini ngetes, tak tahu kita. Kira-kira nanti baca bismillah jahar atau sir. Maju Syekh Abdurrahman Sudais jadi imam di Istiqlal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai Al-Fatihah, bacanya Sabbihis. Baca lagi dia, pakai bismillah jahar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa? Mazhab Syafi'i bismillah setiap di awal surat. Tapi ketika kita di Makkah, tak pernah telinganya sekalipun mendengar Syekh Abdurrahman Sudais pakai jahar bismillah. Kenapa? Karena Makkah bermazhab Hambali. Tak kena yang bismillah. Namanya bismillah silent. Syafi'i jahar, Hanafi Hambali silent, Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Semuanya ahlu sunnah. Tapi ketika dibawakan di mayoritas Syafi'iyah akan menimbulkan gejolak khilafiyah. Betul nih semuanya, semuanya betul. Lalu yang tak betul mana? Yang tak sembahyang. Yang tak sembahyang inilah yang jadi urusan kita bersama, perti. Masalah-masalah khilafiyah. Sampai ada satu orang dari Garuda Sakti menelpon, Ustadz, anakku mau bertinju sama bapaknya. Kenapa? Anak ini pulang ke rumah, diambilnya semua celananya, diguntiknya. Potongnya habis. Celana bapaknya pun dipotongnya. Gara-gara dikatakan asal di bawah mata kaki masuk neraka. Ma'asfalal ka'bain finnar. Di bawah mata kaki masuk neraka. Padahal mazhab Syafi'i sudah menjelaskan lama. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang 1438. 12 abad setengah hampir sudah dijelaskan. Kata Imam Syafi'i, kalau sombong baru haram. Kalau tak sombong tak haram. Imam Syafi'i yang ngomong. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Nawawi 676. Kalau sombong haram dalam Riyadhus Shalihin, kalau tak sombong tak apa-apa. Kalau sombong haram dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, kalau tak sombong tak apa-apa. Imam Syaukani dalam Nailul Autar, kalau sombong haram, kalau sombong tak apa, tak sombong tak apa-apa. Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, kalau sombong. Sudah dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Yang di pondok Al-Munawwarah, yang di pondok Darul Quran, bagi mereka ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena mereka sudah kaji itu, mereka sudah baca kitab. Tapi yang SMP, SMA, SMP tak ada belajar agama, SMA tak ada belajar agama, masuk kuliah. Inilah yang haus-haus agama, ketika dia pegang, iya kok. Saya tidak setuju yang mengejek-ejek. Ada kawan baru hijrah, lalu dipotongnya kaki celananya, lalu mengejek. Itu saya tak setuju. Yang mau potong, potonglah. Tapi jangan semua kaki orang mau dipotong. Tapi saya pun tak setuju juga dengan yang mengejek-ejek. Begitu nampak kawan potong, tengok. Kalau bertambahlah tinggi nampak. Itu pun tak betul juga. Karena kalau dia potong daripada telak-elak kena najis, kena tai kucing, kan bagus. Tak apa-apa. Yang kau mau potong, silakan. Yang kau tak mau potong, kau tak masuk neraka. Karena ini masih domennya khilafiyah. Kalau lah berkelahi antara celana potong dengan celana tak potong, yang ketawa siapa? Yang tak bercelana. Kan ini yang jadi masalah sekarang.
Lagi-lagi apa solusinya? Tarbiyah. Pendidikan. Maka dibuatkanlah fikih Syafi'i. Akidah Asy'ari. Fikih Syafi'i dengan tetap menghormati 3 mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Yang ketiga adalah tasawuf.